siswa-siswi yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nindi hari ini dalam pembelajaran jarak jauh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Saya harap kalian tetap sehat, kalian tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas di rumah. Ingat, selalu jaga kesehatan, jaga jarak pada saat keluar rumah, jangan lupa cuci tangan dan gunakan masker. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang teks cerita sejarah. Kita sangat kaya, tapi kenapa kita selalu kelaparan? Sepertinya pilihannya cuma satu, bekerja sama dengan Nippon. Kung harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Mereka masih punya senjata sama mereka. Kita adalah tuan untuk tanah kita sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai sejarah yang sangat panjang. Indonesia tercatat pernah mengalami zaman keemasan pada masa kerajaan Nusantara. Nah, setelah itu penjajah Eropa mulai datang ke Indonesia. Ratusan tahun bangsa Indonesia mengalami kejamnya bangsa Eropa. Kependudukan Jepang juga meninggalkan cerita sejarah yang sangat pahit. Rumusa pernah menjadi salah satu sejarah yang tidak pernah dilupakan selama 3,5 tahun kependudukan Jepang di Indonesia. Penjajahan berlalu, Indonesia mengalami berbagai macam dinamika sejarah. Ada Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi. Dan hal tersebut menjadi catatan sejarah yang sangat menarik untuk diceritakan kembali. Salah satu media penulisan sejarah adalah novel. Novel sejarah mengangkat cerita sejarah menjadi lebih enak untuk dibaca. Di sini, pengarang biasanya berimajinasi dan membuat fakta sejarah menjadi lebih menarik dan mengesankan, sehingga pembaca bisa tertarik untuk membaca novel tersebut. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sejarah? Iya, betul. Sejarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Nah, sejarah didukung dengan berbagai macam bukti yang didapat dari catatan sejarah atau perkataan orang tua yang diwariskan secara turun-temurun. Baik, kita akan membahas tentang pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah, ada beberapa unsur yang berkaitan dengan fakta, seperti tokoh, waktu, nama, dan tempat, serta peristiwa sejarah tersebut. Teks cerita sejarah kadang-kadang mengandung unsur rekaan seperti mitos, asal-usul negeri, dan mitos alegori. Apakah kalian sudah paham? Kita akan melanjutkan. Yang kedua, kita akan membahas ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri yang pertama, cerita sejarah menampilkan latar masa lalu. Jadi yang berkaitan dengan latar
tempat, latar waktu, latar suasana, maupun latar sosial budaya yang ada dalam cerita biasanya erat kaitannya dengan latar masa lalu. Kemudian yang kedua, teks cerita sejarah disajikan secara kronologis atau berurutan. Jadi, pengarang biasanya menceritakan kejadian tersebut mulai dari awal sampai akhir secara runtut. Kita lanjut ciri yang ketiga, teks cerita sejarah berbentuk teks cerita ulang. Nah, biasanya dulu kita pernah mendengar nenek, kakek bercerita tentang sejarah perjuangan di masa lalu. Nah, cerita itu ditulis ulang menjadi sebuah naskah atau teks cerita sejarah dalam bentuk roman maupun novel. Kemudian ciri yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal atau kata penghubung yang menunjukkan waktu. Ciri yang kelima, isinya dapat berupa fakta, dapat juga berupa fiksi dengan latar cerita berupa fakta. Nah, kita akan lanjut ke jenis teks cerita sejarah. Secara umum, teks cerita sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yakni teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah dan teks cerita sejarah fiksi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Teks ini disusun berdasarkan fakta sejarah. Biasanya tokoh yang ada di dalam teks cerita sejarah ini benar-benar ada. Begitu juga dengan latar dan kronologis peristiwa yang diceritakan. Hanya saja, biasanya dalam penulisannya disertai dengan unsur-unsur sastra, seperti adanya dialog yang membuat cerita itu semakin menjadi lebih menarik untuk dibaca. Di sini sudah ada contoh. Ada sebuah roman sejarah karya Yudi Herwibowo, Kuntung Suropati. Kemudian ada roman hidup Panglima Jenderal Sudirman, karya E. Rokaja. Nah, kemudian ada Pangeran Diponegoro, Penggagas Ratu Adil, karya Remi Silado. Nah, kita akan lanjut yang kedua. Teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita sejarah fiksi merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa sejarah di masa lalu. Biasanya, tokoh ini bersifat fiktif. Namun, latar dan waktu peristiwa sejarah yang dipakai berupa fakta yang ada. Peristiwa sejarah di masa lalu disampaikan dalam sebuah cerita fiksi dengan tokoh dan cerita yang bersifat imajinatif. Di sini ada contoh teks cerita sejarah fiksi, ada Lingkar Tanah, Lingkar Air, karya Ahmad Tohari, Tiba Sebelum Berangkat, karya Faisal Odang, dan Burung-Burung Manyar, karya Y.B. Mangunwijaya.